Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ini kok nggak sedap kali melihat posisi jamaah ini nih. Kurang semangat awak jadinya nih. Saat kesinian dikit apa? Biar agak enak nengoknya dari sini tuh. Nggak enak rasanya. Ibaratnya kalau kapal ini miring tumbang kita nih kalau tenggelam ini. Peri. Biasa di pinggir emang itu kan. Kursi tempel. Baik. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat karunia-Nya yang tak terhingga, terutama iman dan Islam. An'ama alaina bi nikmatil iman wal Islam. Setelah itu sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadiran junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi. Kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab. Berarti 1 bulan setengah lagi kurang. Sini Pak Haji, majuan Pak Haji, sini Pak Haji. Sini. Nah, biar enak nengoknya dari depan. Oke, baik. Mudah-mudahan sampai kita ke bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, salah satu topik yang paling saya sukai dari berbagai topik yang saya tulis itu adalah belajar dari pohon. Ini namanya ngaji alam, bukan ngaji kitab. Nah, ya, ini ngaji alam ini. Dan ini sudah saya tulis berangkai tulisan, dan ini yang paling sering saya ceramahkan. Karena paling tidak inilah yang bisa saya kuasai. Dan yang sedikit pula diamalkanlah, paling tidak sudah dilakukan, bisa mengambil pelajaran, belajar dari pohon. Betul-betullah memang disuruh kita berkeliling dunia melihat alam semesta, betapa banyaknya ciptaan Allah yang belum kita pelajari. Makanya belajar dari alam. Nah itu ya, ini kajian singkatnya. Kalau kemarin saya ditanya sama ketua takmir, jadilah pohon kurma. Nah itu kan, itu nanti ujungnya. Itu pun panjang juga ceritanya gitu ya. Saya bersyukur selalu kepada Allah punya guru, dan gurunya masih hidup. Dan selalu saya pesankan kepada kita semua ya Pak ya, harus punya guru. Harus punya guru. Kalau saya bilang itu, orang tua kita ada 3. Seperti kemarin saya ceramahkan di Pak Mualim itu, orang tua yang melahirkan. Kita mungkin sudah kehilangan semua. Saya sudah kehilangan dua-duanya, tak ada lagi. Dan itu hanya 1, orang tua yang menikahkan. Kalau saya bilang kemarin boleh lebih dari 1, tapi maksimalnya 4. Tapi kalau yang di sini belum ada, ya Pak Ento, baru niat aja. Tapi boleh lebih dari 1 orang tua yang menikahkan, itu maksimal 4. Kalau orang tua yang mengajarkan harus banyak, artinya guru kita harus banyak. Jangan hanya punya guru 1, itu aja gurunya. Nanti kacamata kuda, yang benar cuma itu aja, yang lain salah. Bahayanya macam kacamata kuda itu begitu. Jadi boleh kehilangan orang tua yang melahirkan, boleh kehilangan orang tua yang menikahkan, tapi tidak boleh kehilangan orang tua yang mengajarkan. Sampai mati kita harus punya guru. Dan banggalah kepada guru. Masih punya guru kita, gitu ya, masih punya guru kita, karena gurulah yang membimbing kita baik secara intelektual maupun spiritual maupun sosial. Insya Allah selamat kita kalau masih punya guru. Nah, insya Allah selamat. Ini kan kita enggak. Kalau mobil rusak, kemana kita? Ke bengkel. Tapi kalau belajar agama kemana? Nah itu. Tapi kan banyak yang ke Google. Jadi gurunya Google. Enggak. Ke ulama kita, ke ustaz. Baik. Ini ungkapan yang saya ambil juga dari teman saya, seorang guru, seorang dosen.
Dan selalu ini saya ulang-ulang dan saya renungi betul ini Pak. Mendidik itu tak bisa mendadak. Karena yang yang mendadak itu tidak mendidik. Instan. Pengennya langsung pandai, pengennya langsung bagus, nggak bisa. Maka saya bilang dalam tulisan yang lain itu saya tulis mendidik itu bagaikan menanam pohon. Kan nggak langsung menanam pohon besok langsung berbuah, iya kan Pak? Kecuali kita beli bibitnya udah ada buahnya. Aku cuma 2 bulan langsung berbuah. Waktu beli bibitnya udah ada buahnya. Ya Pong, harus Pong. Awak kalau ngeliat opung ini agak minder kurasa. Tak punya jenggot awak. Ya kan? Gitu. Jadi kalau yang mendidik itu nggak bisa mendadak, ada prosesnya. Nah kita itu kan pengennya mendadak aja, makanya rusak kita ini karena mentalnya instan. Besok mau ujian, belajar malam ini. Nah, tanya tuh mahasiswa Pak, besok UAS, barulah malam ini dia belajar. Harusnya macam mana? Biar dapat A. Nggak tidur, tahajud, doa, Allah, mana bisa? Tapi waktu belajar diskusi diam aja, dia tak belajar. Enggak. Pengen cepat kaya. Orang Pak kalau pengen cepat itu pasti ketipu, pasti salah. Pengen cepat kaya, main judi dia. Pasti rusak. Ya kan? Pengen cepat kaya, investasi bodong, ketipu. Gitu ya. Masyaallah. Pengen cepat pintar, datangnya ke dukun. Dukun tolong ajari biar besok saya bisa jawab pelajaran. Astagfirullah. Nah inilah kita yang sering kali lupa Pak. Semuanya harus ada prosesnya dan prosesnya panjang. Cuma sekarang bisa dipercepat prosesnya, iya, gitu ya. Tapi intinya adalah mendidik kita bisa beda mendadak. Karena setiap yang mendadak itu tak mendidik. Pelan, gitu ya. Gitu. Semuanya nggak boleh mendadak, gitu ya. Nah dalam kesempatan singkat ini sudah saya tulis dan sudah saya jelaskan tentang 5 macam karakteristik pohon, dan itu karakteristik kita. Jadi ada 5 macam ini, dan kita lihatlah. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain bisa diulas lebih singkat ya. Nah ini yang saya sebutkan tadi itu bagai menanam pohon. Ini sudah saya tulis ini Pak, bagai menanam pohon. Jadi mendidik itu bagai menanam pohon. Dan itu banyak sekali kaitannya. Banyak sekali kaitannya. Nanti sendirilah kita bahas. Tapi intinya mendidik itu seperti menanam pohon. Yang sudah Bapak sekalian pernah nanam pohon, bisa lah ngelihatnya tuh kan. Bisa lah ngerasain gimana mulai dari nyari bibitnya, di mana tempatnya, bagaimana merawatnya sampai dia berbuah dan makan buahnya. Datang ke sekolah Pak, ke Bukit Dinamika Umat tuh. Mulai dari kecil pohon durian kita tanam sampai sekarang makan buahnya Pak Sujanto. Ya kan? Udah makan buah durian kita. Ya kan? Tuh. Pohon sukun dari kecil tuh bibitnya dari Pak Yanto, udah makan buah sukunnya mulai dari segini. Artinya merasakan gimana mulai dari bibit sampai berbuah dan buahnya banyak dan dibagi-bagi. Nah itu pula. Jadi bagai menanam pohon. Masya Allah, ini luar biasa. Nah pohon yang pertama sengaja saya ambil dari yang ngerinya dulu, pohon beracun. Nah, ini sebenarnya udah pernah saya sampaikan dulu, tapi saya ingin mengulangnya karena ini penting bagi kita Pak sebagai orang tua. Ada pohon beracun. Ini pohon apa ini Pak namanya nih? Bintaro ya? Bintaro. Kayaknya di Chandraloka ada pohon bintaro. Masih ada nggak ya? Masak. Siapa yang sudah pernah makan? Bagus, sudah pernah makan? Yang ini saya belum pengalaman. Ada yang pengalaman kayak ini? Katanya ini beracun. Tapi saya belum pernah nyoba. Perlulah dicoba Pak, biar ada pengalamannya. Tanjung ini cuma ngomong aja dia, nggak ada pengalaman. Enggak, kalau yang ini saya nggak ada pengalaman. Tapi kata kawan ini beracun, dan saya tak berani mencobanya. Joya coba dulu ya. Nanti ketahuan siapkan ambulan, kan ada di kelas ambulan tuh kan. Tapi katanya ini beracun Pak. Dan saya renung-renung ini Pak, cobalah renungkan sebentar. Namanya pohon beracun itu, melihatnya itu bagaimana? Tertarik nggak kita melihatnya ini Pak? Mulus nggak ini? Ini Pak. Dan biasanya kalau yang beracun itu luarnya menggoda. Sementara kita, mata kita
Senangnya melihat yang luar-luarnya. Casingnya paling sedap kita. Mulus, dia mah mulus, cantik kali apa? Nggak tahu kita racunnya itu. Kalau dulu kita ingat Ustaz Hasan kan, yang di jalan depan sana itu, waktu kita dulu 10 tahun lalu, yang begini-begini itu kan, Mas, mampir Mas, yang di Mubarak situ tuh. Kalau kita lewat jam 8, jam 9 aja udah digini-giniin kita. Awak pulang ceramah masih begini, masih pakai kopiah. Awak buka kasih lagi, awak pelan kan, mampir Mas, mampir Mas. Saya lambatin. Sorry nggak lepel, saya bilang begitu aja. Kalau itu nggak mulus, kalau itu mah. Tapi memang pohon beracun ini Pak, makanya hati-hatilah sesuatu yang manis dan indah itu, karena biasanya penipu itu pandai nggak Pak dia, komunikasinya bagus. Saya pernah jadi korban penipuan. Saya sebagai orang dakwah komunikasi tertipu oleh komunikasi, bayangkan tuh Pak. Kenapa? Pandainya, lebih pandai dia berkomunikasi dari saya, maka saya ketipu. Dan biasanya memang begitulah tuh. Biasanya kalau pohon beracun itu Pak, buahnya itu memesona secara lahiriah. Macam buah tadi kan licin, enak dilihat. Kalau kita tak tahu nih pohon, mantap nih, kayaknya enak nih, karena lihat dari luarnya saja enak lihatnya. Dan begitulah kalau yang pohon beracun, hati-hatilah Pak. Makanya kalau ada orang, ramah ya Pak Yanto ya, ramah, bicaranya lembut, disanjung-sanjung nyawa, hati-hatilah. Biasanya menjerumus. Kalau udah ngomongnya cantik, enak begitu, indah, bahasanya hati-hati. Bakalan nipu lah dia nih. Gitu. Karena penipu itu bahasanya bagus nggak Pak? Bagus. Kalau nggak begitu perampok sekalian. Kasih mati nggak? Mati. Kubunuh kau. Itu jelas perampok. Tapi kalau penipu ulung itu, Assalamualaikum Pak. Bapak beruntung sekali hari ini. Ini memang hari yang terbaik buat Bapak. Kami doakan semoga Bapak sehat walafiat keluar masuk surga Jannatul Naim. Sekarang penipu itu Pak nggak pilih-pilih. Nih saya kan orang Batak Pak. Yang nelpon saya pada dia video call itu orang Batak, bahasanya persis dari Patihe Pak Yanto. Dan namanya setanjung pula lagi. Ya, udahlah awak saudara banyak di sini Tanjung. Nelpon nama dia pula lagi. Awak buka sana. Wajah dia nggak langsung kelihatan, tapi bahasanya persis. Aku bilang ini ngeri kali ini. Coba, makanya kita ketipu itu karena secara lahiriah memesona dia, memesona secara lahiriah. Makanya hati-hati pohon beracun ya Pak. Walaupun mungkin ada juga yang beracun itu nggak begitu bagus, tapi pada dasarnya hampir semuanya yang beracun itu luarnya itu memesona. Makanya sering kita mati dibikinnya kan. Ya Mister Jalo. Tapi pastikan dia merugikan dan merendahkan. Artinya ini kan karakternya Pak. Memang dia tertarik. Penipu sekarang kan white cream apa itu Pak? Dasi putih yang begitu katanya dulu kan. Tapi pasti kita susah dibikinnya kan. Ngomongnya penampilannya. Kalau dari penampilan, gagah, luar biasa, tampan, bahasanya bagus. Itu tadi pasti kita dirugikannya, direndahkannya, kita ketipu kita. Ya kan, datang dia macam katanya kalau yang datang kami dari KPK, ini tampilannya set meyakinkan, ada mereknya. Ternyata bodong juga. Itu kan ketipu kita. Gitu. Dan membahayakan, pasti membahayakan, dan juga dia mematikan. Yang namanya beracun itu mematikan lah. Ya kan, semua yang beracun membahayakan. Dan hebatnya orang tua kita di kampung dulu itu Pak, tahu mereka, padahal nggak pernah sekolah di IPB kan Pak, tapi tahu mereka mana pohon beracun, mana pohon beracun, mana yang nggak beracun. Di hutan sana, yang itu jangan kau makan, ya mati kau nanti, beracun itu. Entah pula mereka coba dulu, tak tahu kan. Tapi memang kearifan mereka itu kan luar biasa. Nggak pernah kuliah di IPB, tahu dia macam-macam pohon di hutan sana. Yang belum di IPB nggak pernah ke hutan gitu kan. Aduh, sarjana kehutanan nggak pernah masuk hutan belantara. Kalau Mas Jamil bilang IPB itu institut fleksibel banget. Semuanya mereka ada katanya, kecuali petani. Itu alumni IPB yang bilang. Jadi namanya Institut Pertanian Bogor. Semuanya profesi dipegang sama orang IPB, kecuali satu, petani. Bukan saya yang ngomong, alumni IPB yang ngomong ya. Makanya kata dia, sampai sekarang kita terus impor beras. Padahal IPB mahasiswanya ratusan ribu katanya, tapi beras impor dari Vietnam. Kata dia, jangan marah sama saya. Hidup dan matinya tetap menyusahkan.
Kalaupun dia sudah mati Pak, pohonnya ini nih tetap nyusahin. Keinjak durinya masih ada bisanya. Namanya ini beracun, berduri Pak. Jadi kalau pohon berduri beracun, mati dia, wah ku injakkan udah mati kau. Entar. Ini sama dengan orangnya Pak. Orang yang berkarakter beracun ini udah mati pun dia nyusahin orang juga. Kalau sederhananya udah mati dia dikubur sana, nggak berani orang lewat. Jangan lewat situ, ada yang dia kemarin mati dia. Kayaknya ada bayang-bayangannya di situ. Ada jadi-jadi. Udah mati dia. Anak-anak nggak berani lewat Pak. Kalau di kampung kami dulu itu, udah ada yang orang biadab nih, kurang aja orang ini. Pembunuh. Mati dia, nggak berani orang lewat 3 hari Pak. Nah masih ditungguin dia di situ, nggak diterima bumi dia. Duduk dia di situ. Apalagi kalau ada orang lewat Bang. Aku kemarin lewat di kuburan itu, ku tengok di atas kuburannya ada yang putih-putih. Udah tambah susah lah kita. Ada pula yang cerita, kemarin di hutan aku lagi menders, kulihat bayangannya lewat di depanku, lari aku, terbirit-birit aku. Padahal cuma bayangan mata dia juga ya kan. Artinya apa? Mati dia masih bikin susah orang. Itulah kalau karakter pohon beracun itu Pak. Nah artinya jangan sampai kita lahirkan anak-anak kita ini seperti pohon beracun. Kalau kata Buya Hamka, dia akan dijauhi orang dan tak mau orang mendekati pohon itu. Kenapa? Dia akan merusak orang lain. Kalaupun dia ada, tumbuhnya jauh, orang tak mau mendekat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang seperti ini. Karena itulah dalam Al-Imran surah Ibrahim 26 ini, wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Adapun perumpamaan kalimat yang khabisah, yang buruk itu seperti pohon yang buruk. Akar-akarnya telah tercerab, dicabut dari permukaan bumi dan tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Nah, jadi kalau diibaratkan ini katanya kalimat yang buruk itu, dia tidak punya akar dan tercerabut, dan dia nanti akan membuat susah orang lain. Nah, itu yang pertama Pak sekalian ya. Jadi kita ringkas-ringkasnya. Nah, ini pun saya sudah tulis, dan ini tulisan udah lama saya tulis Pak, 2017, tapi berangkai. Jadi walaupun saya tulis 2017 selalu saya ulang-ulang ini, dan ternyata begitu diulang masih ada lagi yang baru yang dapatnya. Betullah ayat Quran itu kalau kita baca ada lagi dapatnya, baca lagi ada lagi dapatnya, gitu kan? Ada dapatnya. Dan ini pernah saya pernah diundang ceramah di IPB Pak, Fakultas Kehutanan. Saya sampaikanlah ini, wah luar biasa. Dan mereka, wah kita baru dengarin Ustadz cerita macam ini. Karena mereka nanganin pohon, tapi yang begini mereka belum lihat. Dan ayatnya ada ini Pak, saya bilang. Beruntunglah bapak-bapak sekalian sarjana profesor kehutanan ini yang belajar tentang hutan. Nah, tapi pohonnya, hutannya katanya udah ditebangin gitu kan. Udah gundul hutannya. Jadi ibarat pohon beracun. Nanti kalau bapak buka di Google, tulis saja dulunya. Ibarat pohon beracun. Kayaknya masih ada dan tidak hilang itu. Ibarat pohon beracun. Uraiannya lengkap di situ. Yang kedua, ini pun senang saya, pohon tak berbuah. Kalau tadi itu pohon beracun, kalau ini pohon tak berbuah. Kalau Pak Yanto dulu sering ikut ceramah sama saya itu, udah hafal lah beliau nih Pak Yanto ya, pohon tak berbuah. Ternyata memang ada pohon tak berbuah. Dulu saya sempat mikir, apalah gunanya Allah itu bikin pohon tak berbuah. Dan pasti tidak ada ma khalaqata hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Semuanya ada. Dan apakah ini sudah selesai? Oh enggak, masih banyak sekali yang harus kita gali tentang pohon aja. Wah, tentang pohon aja masih banyak sekali. Entah berapa ratus ribu lah jenisnya pohon. Ini kan yang saya pahami aja ini Pak, yang gampang saya cerna. Dengan keterbatasan saya, ini yang saya cerna. Mestinya kalau ahli kehutanan itu banyak kali pun pohon yang bisa dijadikan pelajaran. Perumpamaan. Pohon ini kan saya bilang perumpamaan gitu. Yang kedua, pohon tak berbuah. Pohon apa ini Pak? Beringin. Kalau udah beringin ingatnya Golkar melulu dulu kan. Lambang pohon beringin gitu ya. Pohon beringin. Apalah gunanya pohon tak berbuah? Ternyata jangan tebang. Jangan tebang. Kalaupun tak berbuah jangan tebang. Ya kan? Kenapa rupanya? Masya Allah. Ini kan ibaratnya. Ibaratnya kalaupun ada orang tak punya harta, tak punya ilmu untuk dibagikan miskin, iya. Ada kawan kita, ada saudara kita, tidak. Memang tak punya dia. Tak punya harta, tak punya ilmu, tak punya apa dia. Jangan pula bunuh dia. Percuma kau hidup, miskin aja, bikin susah. Enggak. Adanya gunanya itu.
Ya kan? Adanya gunanya orang miskin itu tak punya dia. Apalah gunanya kira-kira? Menerima zakat. Coba bayangkan Pak, kita mau bayar zakat, gak ada orang miskinnya. Nih, Ustaz Imam, sorry, aku nggak mau terima zakat. Nih, teman. Susah kita beribadah kalau tak ada orang miskinnya. Tak ada yang mau terima zakat. Pak itu, oh sorry. Pasti itu, sorry. Sorry. Pusing kita udah keliling satu hari nggak ada yang mau terima zakat. Berarti tak bisa kita menjalankan ibadah kita kalau tak ada orang miskinin. Dan itu baru salah satunya aja. Jadi kalaupun ada pohon tak berbuah, aku tebang laku nanti. Beda kalau dia berbuah, pohon berbuah tapi tak berbuah. Kalau itu ancam-ancam lah. Di sekolah itu Pak itu depan masjid, udah 2 pohon durian ku tanam, udah gede, udah hampir 7 tahun, belum berbuah dia. Ambil golok. Aku bilang kemarin sama Bang Haji Mail, Bang ambil golok dulu Bang. Ancam dulu dia macam orang tua kita dulu mengancam pohon. Udah ku potong pohon. Kalau tak berbuah kau tahun depan, ku tebang kau. Pak Haji. Itu beda, karena mestinya dia berbuah, tapi kalau tak berbuah ke tahun depan, ku tebang kau, dipotong-potong begini. Kemarin udah dicacah-cacah begitu pohon. Kita tengok tahun depan. Apakah tahun depan akan kita tebang itu pohon durian? Kita lihatlah. Ya, jadi tak punya harta, tak punya ilmu untuk dibagikan. Yang kedua, jika berharta pun dia tak disedekahkan, diumpetin, tak kelihatan. Yang paling saya takut juga saya inilah Pak. Kita umpetin biar orang tak tahu. Kita umpetin biar saudara kita tak tahu kalau kita punya. Karena kalau dia tahu nanti pasti dia minjam melulu, minta melulu kerjanya. Kita umpetin. Bahkan kalau keluar, penampilannya loyo, sedih, macam-macam masalah. Begitu datang orang mengeluh, kurasa-rasa nasib kita pun samanya ini. Aku pun, alamak, tak tahu aja kau, susahnya aku sebenarnya ini. Lebih hebat pula mengeluhnya dia daripada kawan yang ngomong utang tadi kan. Itulah kayaknya ngomong diri sendiri ini saya ini kan. Kena diri sendiri. Kalau saudara mau datang minta tolong, lebih panjang kita mengeluhnya dari dia. Itulah pohon tak berbuah tuh. Ya Allah, janganlah sampai kita macam ini kan, bakhil, ditutup-tutupi otak tumun, ditutupi karunia Allah itu supaya jangan kelihatan sama orang. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Dan kalaupun dia berilmu tak diajarkan. Ini juga termasuk pohon tak berbuah ini. Sekolah aja dia udah lama. Entah bertahun-tahun dia sekolah, udah belajar. Pak Ketum. Sorry Pak Ketum. Tapi tak mau mengajar. Tak mau dia mengajar. Kalau berdebat dia mau, kalau ngajar tak mau dia. Ketahuan kalau dia pandai, tapi tak mengajar. Itu namanya pohon tak berbuah. Makanya sebutkan, kalau tak diamalkan, tak diajarkan, ya seperti pohon tak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Itu ya. Jadi punya harta tak kelihatan, kalaupun punya dia kalau dia punya tak diberikan, kalau berilmu tak diajarkan. Kalau keempatnya ini, kalaupun dia berkedudukan tak memberikan maslahat. Ya kan? Orang justru kalau yang sekarang nih Pak, kalau lagi menjadi pejabat, gunakanlah jabatan itu untuk kemaslahatan. Ini pula jadi pejabat, malah korupsinya dia. Macam mana itu? Sebenarnya aku kesal banget beberapa hari ini Pak, dengar berita laut dipagar dan tak ada yang mengaku, dan bagian kelautan apa segala macam tak tahu mereka. Kalau itu kampungnya Ustaz Hasanuddin itu Tangerang tuh 30 km nggak ada yang tahu dan tak ada yang mengaku. Kalau bilang udah pada disumpalnya kayaknya mulut orang tuh. Oh itu misterius. Misterius apanya 30 km misterius? Emang yang bisa bikin satu malam sama hantu jin ifrit gitu kan? Set. Dengar-dengarnya kemarin khutbah itu menyebut pagar di laut juga kemarin katanya di sini kan? Itu coba Pak. Ulah siapa lah itu? Oh itu yang bikin katanya para nelayan. Bodoh kali nelayan itu pula kan? Di pagarnya laut biar dia tak bisa lewat. Yang iya lah itu. Mana lah Allah ya Rabbi. Gitu ya. Jadi kalau punya kedudukan sekarang itu gunakanlah. Ustaz Somad selalu bilang, tuh tanda tangan kau itu lebih berharga daripada mulut para mubaligh yang berbusa-busa berceramah kemana-mana. Iya kan? Kita nih ngomong nih, berbusa mulut kita. LGBT begini-begini,
Coba, kalau yang tanda tangan presiden larang LGBT, set, nggak nyampe 1 detik, set, selesai urusan. Kemarin di mana itu yang Jakarta itu Pak, yang ada pesta, yang ada juga apa itu sponsor LGBT ya Mas, yang acara dibubarinya apa itu? Dan itu akan terus-terusannya itu. Kenapa? Disponsori PBB, ratusan miliar dana dari PBB supaya LGBT di Indonesia dilegalkan. Itu resmi beritanya. Nah itulah kan Pak. Jadi jangan sampai kalau udah nggak menjabat lagi barulah oh kita berjuang demi agama Allah. Tak ada lagi gunanya. Tanda tangan tak terima, turun pun dari mobil nggak dibuka lagi. Kalau masih pejabat mah, mau jadi presiden, wakil presiden, menteri, mau orang mau lewat aja dia minggir semua. Set, langsung. Maka pesannya kepada yang masih menjabat ini, gunakanlah jabatannya untuk kemaslahatan, kemajuan umat. Kok enggak nanti seperti pohon tak berbuah. Ini pun saya tulis, pohon tidak berbuah. Masyaallah. Saya paling senang mengupas ini. Nah, kita singkat. Ini pohon berbuah sekali. Ini kemarin saya dapat juga ceramah dari kawan tuh. Tanjung, cobalah kau tulis tentang itu lagi. Padahal saya tulis ini. Apa yang pohon berbuah sekali itu Pak? Inilah yang paling sedap. Dan setelah saya tulis ini, Ustadz itu ceramah dia masalah ini. Masih kurang itu, kau tulis lagi. Masih ada keunikan dari pisang itu katanya. Oh iya pula. Maka saya lagi berpikir nih, belajar di pohon pisang. Mau saya tulis nanti di Hikmah Republika, belajar dari pohon pisang. Dan saya yakin kita semua nggak ada yang nggak belajar. Dan ternyata dalam Quran itu ada pohon pisang. Surah apa itu? Al-Waqiah ya. Surah Al-Waqiah. Pisang bertandan-tandan. Termasuk makanan ahli surga. Begitu kita umroh di Masjid Bir Ali di Madinah, ada pohon pisang. Saya tanya, ini kayaknya plastik nih. Plastik kayaknya nih. Ternyata memang pohon pisang benaran, cuma tak boleh dipegang. Kenapa nggak boleh pegang? Kalau semuanya megang, matilah pisang tuh. Allah ya karim. Padahal itu dan ternyata Pak, yang paling canggih sekarang menanam dan memberdayakan pisang itu negara mana? Thailand. Betul-betul kebunnya itu luar biasa. Dan sampai juga ke Indonesia diimpor. Kita impor ke sini dan hampir semuanya kan durian pun diimpor dari Thailand. Durian apa? Montong kan? Semuanya. Dan canggihnya Thailand itu Pak sekarang belalang pun mereka ternakin. Kalau kita belalang dipukulin kan, mereka diternakin. Pohon berbuah sekali. Masya Allah ini. Tadinya saya itu agak-agak sinis nih sama karakter orang berpohon pisang berbuah sekali ini. Ternyata saya keliru. Walaupun tak keliru mungkin tak lengkap. Karena saya bilang ini akarnya rapuh betul, akidahnya rapuh. Sekalinya pula dia berbuah. Ibaratnya sekalinya dia ke masjid seumur hidupnya. Mana dia lagi? Tak ada lagi. Pohon pisangnya pula. Ya kan? Cuma sekali. Nah, tadinya saya agak jangan sampai lah pohon pisang nih. Tapi ternyata pohon pisang luar biasa setelah di ini. Ya namanya pohon pisang akarnya rapuh. Kalau angin kencang tumbang dia. Ya kan makanya harus kita taruh nih, dipupuk di apa nih buat. Akidahnya rapuh. Namanya sekali pula kan. Batangnya lembek. Ya kan? Namanya pohon pisang. Dan biasanya kalau kita ngetes golok tajam apa tidak ke pohon apa? Pisang. Enggak pernah ke pohon itu pohon sukun. Pohon yang kita jadikan sasaran itu pohon pisang lah. Ini golok udah tajam apa belum? Yang kita cari pohon pisang. Tis kalau lewat sekali, mantap nih. Artinya apa? Yang memang macam selalu lah jadi korban ini gitu maksudnya. Jadi korban ini nanti nih. Cuma sekali kalau dia bicara, tak usah cakap lah kau. Cuma sekali-kalinya kau ke masjid bicara pula kau. Kena dia. Nah, itu lagi. Batangnya lembek, artinya syariatnya ya adalah asal-asalan saja gitu ya. Buahnya cepat busuk. Ini yang saya buat tadi itu. Saya buat kurang tepatnya di sini. Meskipun betul namanya pisang kan Pak. Kalau sudah kuning dia nggak akan lebih dari seminggu busuknya itu. Artinya apa? Harus cepat dimakan. Gitu. Harus cepat dimakan. Kenapa dia cepat busuknya? Nah, yang ingin saya tambahkan nanti ternyata buahnya bisa dikelola lagi menjadi beragam macam. Sekarang buah pisang itu dibikin apa saja enak.
Dan ragamnya, masya Allah. Ada yang bisa langsung dimakan enak, ada yang harus dikukus dulu, ada yang itu Joya itu banyak kali pun ragam-ragam masakan di sini. Nah, bawalah ke sini Joya, jangan cuma dipajang aja sini. Lewat tahu pajangan melulu, bawa ke sini kita coba dulu. Nah itu buah pisang tuh kan Pak. Oh nikmat sekali ngeliat pisang tuh Kalau saya pengagum pisang Lampung yang kecil-kecil. Makanya di kebun kita di sekolah tuh Pak Yanto, udah pesang kepok tebangin, cuma gedenya doang ini, tumbang dia, hancur dibikinnya yang lain. Nah ganti pisang Lampung, badannya kecil-kecil nih, tapi sekali tapi mantap gitu kan, bisa diolah dengan beragam rasa. Nah ini yang kelima ini Pak yang akan saya ini, meskipun dia hanya berbuah sekali, tapi dia pantang mati sebelum tumbuh tunasnya. Ini positifnya luar biasa Pak. Makanya kalau pohon pisang sekali aja kita tanam sekali aja kita tanam dia, mati dia, sebelum mati, sebelum tumbang udah berbuah dia, belum lagi matang buahnya, udah tumbuh bibitnya kan Pak. Nanti yang ini tumbuh lagi, udah tumbuh 3 lagi, dan sampai lama-lamanya terus tak pernah habis. Itulah kehebatan pohon berbuah ini. Artinya apa? Kalaulah kita seperti pohon pisang, pastikanlah kita melahirkan generasi lagi setelah kita. Aku memang tak pandai aku mengaji, tapi akan kulahirkan orang yang pandai mengaji. Begitulah kira-kira. Aku memang bukan ulama, tapi kutinggalkan para ulama, kusiapkan agar kau jadi ulama. Begitu nasihat kita kepada anak kita itu Pak. Udah suruh belum Mas Imam? Udah bentar lagi itu. Pokoknya bunyi kuncinya itu aja. Allah ya Rabbi. Makanya Bapak sekalian yang pandai-pandai ini, betul-betul lah saya tak pandainya sebenarnya nih, tapi begitu kita tengok, perhatikanlah, ada saja memang yang belum paham kita dari ciptaan Allah. Makanya kalau saya sering baca di ujung surah Al-Imran itu kan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Memikirkan apa yang ada di langit dan di bumi, pikirin. Dan kesimpulannya semua orang yang berpikir tentang alam semesta ini, ujungnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, kau takkan pernah menciptakan apapun sia-sia. Dulu Pak Jayanto, saya itu paling kesal sama nyamuk. Ini Allah ngapain bikin nyamuk coba? Apa gunanya nyamuk ini? Bikin orang sakit, menderita malaria. Nggak habis pikir saya itu. Paling kesal sama nyamuk kan Pak. Tapi ternyata begitu dibuka Quran, ada nyamuk di dalamnya. Berarti kan disuruh pelajari nyamuk kan Pak. Kata Ustadz saya salah satunya, sekecil-kecilnya nyamuk itu orang meremehkan, tapi ingat orang bisa mati karena nyamuk. Kalau begitu pelajarin tentang nyamuk. Ternyata nyamuk itu dampaknya luar biasa kan. Orang bisa mati, termasuk juga orang bisa hidup dari nyamuk, karena ada pabrik obat nyamuk. Coba berapa banyak tuh yang hit, yang baygon, yang segala macam, berapa puluh ribu ininya tuh kan Pak. Gara-gara nyamuk doang Mister Jalu. Luar biasa memang. Makanya Rabbana ma khalaqta, masyaallah. Innallaha la yastahi ayat riba masalam ma ba'udatan fama fauquha. Bahkan yang lebih kecil dari itu pun adanya itu. Pelajarilah. Masyaallah ya Rabbi. Ini pohon berbuah sekali udah saya tulis. Ya. Ini kader-kader kita ini yang kita siapkan ini. Baik. Kalau ini ini pengagumnya ini. Namanya pohon berbuah musiman. Dan ini saya tulis juga dalam satu tulisan terbaru juga, seumpama pohon durian. Saya ceramah Pak, hampir semua udah saya ceramahkan yang ini nih. Kemana aja saya pohon durian. Makanya banyak saya kalau berkunjung lagi ke zamannya, Pak, gimana durian? Gimana durian? Nah, gitu. Karena ini paling senang saya ceramahinnya, karena ini saya banget ini, Pak. Saya banget ini. Musiman. Bentar lagi kan akan musim ke masjid kita. Kapan Pak musim ke masjid?
Hah? Ramadan. Ramadan kita musim nih, musim ntar lagi kita, musim sedekah. Kita lagi nunggu musim ini. Kok pada nggak sedekah kau? Belum musimnya ntar Ramadan. Makanya ini paling senang saya ceramahnya karena saya banget nih. Kayaknya sama sih, sama Ustaz Jalu kan? Kapan ngaji yang paling banyak kita? Ramadan. Sedekah, ke masjid, zikir. Kayaknya muka-muka musiman semua kita ini. Makanya saya paling senang ceramah ini. Udahlah saya senang makan durian. Ini lagi berbuah durian kita di sana tuh. Kemarin ambil cuma dikit. Oh, berbuah mantap kali Dan kita tanam berbuah. Satu tuh pohonnya dari Pak Yanto juga tuh bibitnya tuh berbuah. Coba yang kita tanam sudah berbuah sekarang. Pohon durian. Pohon berbuah musiman. Dan saya tulis judulnya di Hikmah Republik itu seumpama pohon durian. Dari redaksi juga bilang, ini gimana Ustadz nih tulisannya pohon-pohon melulu ini gitu. Kenapa rupanya? Jadi pohon durian kita tulis, pohon pisang kita tulis, pohon itu tadi balacun kita tulis. Tapi kata mereka ternyata memang kita harus belajar tentang pohon. Pohon itu banyak kali. Ini belum seberapa ini. Ilmu saya belum nyampe. Tapi intinya karakter pohon musiman itu macam awa inilah Pak. Waktu yang banyak pahalanya dicari-cari. Aduh ya Karim. Makanya ntar lagi musim lah kita ini. Udah setahun tak ke masjid. Kenapa? Nunggu musim. Kapan? Bulan Ramadan. Makanya waktunya kan. Kapan waktu kita paling banyak pahalanya kalau ibadah? Ramadan. Makanya dihantam. Oh Pak. Dan ini memang begitulah Pak. Karakternya pohon duriannya begitulah. Dia kan berbuah pada musimnya kan. Kalau tak musim tak berbuah dia. Ya kan? Kalau tak musim tak berbuah dia. Ada yang 2 kali setahun musimnya durian, ada yang sekali aja dia berbuah. Tapi musiman. Rambutan musiman kan? Mangga musiman. Banyak pohon musiman. Pertanda kalau kita ini memang musiman. Kalau saya musiman lah Pak. Jadi kalau beribadah itu cari-cari waktu yang paling banyak pahalanya. Yang kedua mencari tempat yang paling banyak pahalanya. Yang sakral-sakral. Di mana kira-kira tempat yang paling banyak pahalanya kalau ibadah? Di masjid. Di mana lagi Pak? Yang paling tinggi paling banyak? Di Mekah. Makanya berebut orang ke sana. Ya kan, berebut orang ke sana. Umroh sekarang Masya Allah. Udah macam haji katanya di tanah suci itu. Kenapa? Banyak pahalanya Ustadz kalau di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Raya cuma dikit. Makanya masjid kita sepi. Kenapa? Karena udah umroh saya kemarin. Kau tahu nggak Ustadz berapa pahalanya sholat di Masjidil Haram? 100.000 dibanding dengan sholat di Masjid Raya Kahuripan. Makanya dia pulang tak ke masjid dia. Udah kemarin udah kurapel di sana. Ya Pak, kalau musim haji, padat di sana. Begitu pulang jamaah haji itu 221.000 sekarang. 221.000. Lebih dari 200.000 Pak setahun naik haji. Kalau saya bilang andaikan yang 200.000 itu separuh aja sholat berjamaah ke masjid, bludak, nggak muat masjidnya. Iya kan? Kalau saya bilang Pak nggak bisa 5 kali, 4 kali lah kita ke masjid tuh Pak jemaah. Nggak bisa 4, 3, pilihlah. Nggak bisa 3, 2, subuh sama maghrib aja saya Ustadz. Udah bagus itu. Nggak bisa 2 kali, 1. Yang mana aja? Subuh aja. Saya mah kalau subuh nggak bisa Ustadz. Udah berangkat aku. Kalau gitu maghrib belum nyampe aku. Kalau isya capek kali kurasa. Kalau zuhur sibuk. Kalau asar lemas aku. Jadi tak satu pun. Itu namanya keterlaluan. Artinya apa? Tak pernah sholat di belakang imam. Akan tiba saatnya dia sholatnya di depan imam. Kita paksa, kita angkat. Jadi sebelum di depan imam, belakang imam dulu. Bukan imam yang ini, bukan. Tapi dia juga imam. Ya kan? Jadi kalau ke Madinah, ke Mekah, rajin kali kita. Bayar sekarang umroh 30 juta. Kalau haji berapa Mas? 65? 65-an ya? 50? 65? 55, turun dikit. Hebat kali menteri kita ini, guru saya itu. Coba. Apalagi kalau Purwoda,
macam joya. Kali itu makamnya beda, surganya di atas kita itu. 300 juta kalau mau puroda, nggak usah antri, sekarang berangkat. Saya udah hubung sama kawan kemarin, Tat, yang mau puroda 300 juta, antum dapat 15 juta. Saya lagi nyagi muka-muka yang bisa puroda di sini. Lumayan saya dapat 15 juta. Pak Haji Sigit mau berangkat Pak Haji tahun ini. Lumayan. Wah, 2 orang dapat 30 juta, bisa umroh. Gara-gara berangkatin 2 orang puroda. Saya bilang ngeri kan nih. Mendingan taruh di Bukit Dew dapat 2 ruangan. Pahalanya sampai meninggal masih ada pahalanya. Kalau haji puroda pahalanya cuma sekali, Pak. Mati kita habis pahalanya. Cuma begitu pulang dapat pahala. Kalau mati habis pahalanya. Tapi kalau berwakaf kita mati kita masih ngalir sampai hari kiamat. Ya berwakaf lah. Gitu ya. Yang ketiga, keadaan hati dan lingkungan. Tergantung. Kalau lagi cocok sama pengurus masjidnya, rajin ke masjid. Kenapa tak masjid kau? Tak cocok, rasa ketuanya itu gaya kali ku tengok. Bolak-balik tak jelas. Orang pula disalah-salahin sama dia. Kenapa tak jadi berwakaf kemarin? Tak yakin aku. Melihat pengurusnya itu kayaknya korupsinya dia itu. Diambilnya kayak 10% buat dia itu. Tak yakin aku. Jadi tergantung hati dan lingkungannya, gitu kan. Kenapa tak jadi bapak kemarin bayar zakat situ? Waktu itu udah berzakat aku, tak disebutkannya nama aku waktu pengumuman, kecewa aku. Itu pula. Alhamdulillah. Siap, nggak usah kita tambah lagi. Berarti kepentingan pragmatis. Nah ini dia Pak nih kan. Jadi kalau beribadah itu biar langsung dapat gelar haji. Kalau jadi pemilihan apa, jadi pejabat, atau ada bisnis, udah ada gelar haknya di depan. Yakin aku kalau ada hajinya ini. Ada pula orang berangkat haji itu Pak supaya status sosialnya naik. Sebelum haji duduknya dekat pintu. Begitu haji, langsung di depan. Kau lah haji belum? Belum. Geser kau. Sana kau, aku sini. Jangan main-main. Untuk masyarakat kita beberapa daerah itu kalau udah haji itu status sosial paling tinggi, Pak. Salah satu di kampung kami di Madura. Apalagi di Madura. Kalau udah haji katanya Mas, haji bukan sana. Kau haji sana. Begitu haji apalagi di Betawi. Saya pernah waktu KKN di Pegadungan Jakarta Barat itu Pak. Kita mahasiswa baru pertama kita sholat Jumat di masjid itu. Begitu ku tengok 2 saf kosong. Ini orang pada penuh tapi 2 saf kosong. Ini siapa yang berani ke sini? Awal pun tak berani ngambil saf ketiga. Ternyata itu saf buat para haji. Ini pula kiri kali. Ku tanya, ini kenapa kosong Pak? Ini buat yang ada haji, yang belum haji saf ketiga. Begitu memang pas mau Jumatan datang berwah putih semua pakai serban, pakai sabut. Ternyata ini makomnya para haji. Begitulah haji itu dimuliakan. Begitu saya khutbah karena khatibnya nggak datang. Tanjung naik, khatib tak ada. Siap. Awal mendadak-dadak begini namanya kita mahasiswa IAIN Jakarta. Masa tak jadi berang? Naik. Begitu khutbah ngobrol haji itu di situ tuh. Macam mana ya haji ini? Udah khutbah ngobrol mereka bercanda. Ampun dah aku bilang gitu ya. Baik sekalian, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti insya Allah yang akan datang kita lanjutkan karena setelah ini kami juga akan ada rapat yayasan. Mudah-mudahan nanti bisa lanjutkan. Yang terakhir ini adalah pohon berbuah sepanjang musim. Nah itu nanti yang sesi judulnya nanti insya Allah jadilah pohon kurma. Dan ini akan kita bahas nanti pada waktu akan datang. Mungkin tahun depan jadwal saya kali Mr. Jalu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti ujungnya adalah jadilah pohon kurma. Dan sudah saya tulis, Bapak bisa download di Google. Judulnya jadilah pohon kurma. Mudah-mudahan Ramadan nanti kita sampai, kita tidak musiman, tapi nanti harus jadi pohon kurma. Semoga berkahi Allah pertemuan kita ini, ditambah ilmu dan amal kita, ditambah paham kita, bisa kita siapkan generasi anak-anak kita menjadi orang-orang yang bermanfaat dalam kehidupannya, seperti pohon kurma. Seperti pohon kurma yang tak pernah berhenti berbuah sepanjang masa, dan dia nikmat rasanya dan bisa dinikmati oleh semua orang. Meskipun tak beriman dia tetap bisa menikmati kenikmatan dari pohon kurma. Terima kasih. Hadanallahu yakum jamain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin
الأبدان وشفائها ونور أبصاري وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.